Halo saudara, acara Pro Kontra kali ini akan membahas tentang kelas gemuk, selamatkan anak putus sekolah atau bunuh sekolah swasta. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan baru. Satu kelas di sekolah negeri yang tadinya maksimal diisi 36 siswa, kini boleh diisi sampai 50 siswa. Tujuannya, agar lebih banyak anak bisa sekolah di negeri. Namun, kebijakan ini membuat sekolah-sekolah swasta menjifit karena sepi pendaftar. Apakah ini solusi yang tepat? Mari kita simak perdebatan sengit antara Pak Kecon yang pro pemerintah dan Pak Wawan yang membela sekolah swasta. Silahkan Pak Kecon. Bapak, Ibu, kita harus lihat data. Ada lebih dari 600.000 anak di Jawa Barat yang tidak sekolah. Mereka putus sekolah, tidak melanjutkan, bahkan ada yang tidak pernah sekolah sama sekali. Kebijakan menambah jumlah siswa per kelas ini adalah langkah darurat dan berani dari pemerintah. Tujuannya satu, memastikan tidak ada lagi anak yang terlantar di jalanan hanya karena tidak diterima di sekolah negeri dan tidak punya uang untuk masuk swasta. Ini bukan soal nyaman atau tidak nyaman di kelas. Ini soal masa depan ratusan ribu anak. Niat menyelamatkan anak putus sekolah itu sangat mulia, saya setuju. Tapi caranya yang keliru. Kebijakan ini seperti menarik selimut untuk menghangatkan satu orang, tapi membuat orang lain kedinginan. Sekolah swasta adalah bagian dari sistem pendidikan kita juga. Lihat kasus SMA PMB di Bandung. Mereka hanya dapat 12 murid baru. Bagaimana nasib guru-gurunya? Bagaimana sekolahnya bisa bertahan? Kebijakan ini mungkin menyelesaikan satu masalah, tapi menciptakan masalah besar lainnya bagi sekolah swasta. Ini kondisi darurat. Lebih baik anak-anak belajar di kelas yang sedikit lebih padat daripada mereka tidak belajar sama sekali dan jadi anak jalanan. Pemerintah punya tanggung jawab untuk memfasilitasi warganya. Kalau ada anak mau sekolah tapi tidak bisa karena kursinya kurang, itu artinya negara gagal. Pak Gubernur sudah bilang, ini untuk sementara sambil pemerintah membangun ruang kelas baru. Ini adalah pengorbanan kecil untuk tujuan yang jauh lebih besar. Menekan angka putus sekolah yang sangat tinggi di Jabar. Pengorbanan kecil Anda bilang. Coba katakan itu pada guru-guru swasta yang terancam tidak bisa memenuhi jam mengajarnya. Guru bersertifikasi itu ada syarat minimal jam mengajar. Kalau muridnya sedikit, jam mengajarnya kurang, tunjangan sertifikasinya bisa hilang. Mereka mau cari tambahan jam di sekolah lain, tapi sekolah swasta lain kondisinya sama, sepi murid. Ini bukan lagi soal bisnis sekolah, tapi soal nasib dan kesejahteraan ribuan guru di sektor swasta. Kebijakan ini mematikan mereka secara perlahan. Kalau memang ini darurat, kenapa solusinya harus mengorbankan sekolah swasta? Kenapa pemerintah tidak membuat kebijakan lain? Misalnya, beri bantuan langsung ke siswa tidak mampu agar mereka bisa memilih sekolah swasta yang berkualitas. Dengan begitu, anak-anak tetap bisa sekolah dan sekolah swasta tidak mati. Bukankah itu solusi yang lebih adil dan tidak menimbulkan korban? Memberi bantuan langsung ke siswa itu bagus, tapi butuh sistem dan waktu yang tidak sebentar. Sementara pendaftaran siswa baru terjadi sekarang. Prioritas utama pemerintah saat ini adalah warga negaranya, yaitu anak-anak yang terancam tidak bisa sekolah. Sekolah swasta, bagaimanapun, adalah sebuah lembaga. Dalam kondisi darurat, nyawa manusia, dalam hal ini masa depan anak, harus didahulukan. Ini pilihan sulit, tapi harus diambil. Sekolah negeri harus mau menampung dulu, baru nanti kita tata bersama-sama. Oke, Anda terus berkata ini sementara. Tapi sementara itu sampai kapan? 1 tahun? 2 tahun? Bagi sekolah swasta yang setiap tahun harus membayar gaji guru dan biaya operasional, 2 tahun sepi murid itu sudah cukup untuk membuat mereka bangkrut. Apa jaminan dari pemerintah bahwa nasib sekolah swasta dan guru-gurunya akan diperhatikan setelah masa darurat ini selesai? Pemerintah tidak akan tinggal diam. Dengan menekan angka putus sekolah, kita sedang berinvestasi. Anak-anak yang hari ini bisa sekolah karena kebijakan ini, di masa depan akan menjadi masyarakat yang lebih cerdas dan produktif. Mereka akan punya daya beli, dan saat itu mereka bisa memilih sekolah berkualitas, baik negeri maupun swasta. Tentu nasib guru juga akan dipikirkan, tapi izinkan pemerintah fokus pada prioritas tertinggi saat ini. Jangan sampai ada anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Pada akhirnya, kebijakan ini adalah jalan pintas yang membenturkan sekolah negeri dengan sekolah swasta. Seolah-olah mereka adalah lawan, padahal keduanya sama-sama mendidik anak bangsa. Kebijakan yang baik seharusnya menguapkan semua pihak, bukan mengorbankan satu untuk yang lain. Ini mungkin terlihat seperti solusi cepat, tapi dampaknya akan meninggalkan luka yang dalam bagi ekosistem pendidikan swasta di Jawa Barat. Pilihan kita hari ini adalah pilihan moral. Apakah kita akan diam saja melihat data ratusan ribu anak tidak sekolah karena alasan biaya dan kapasitas?
atau kita berani mengambil langkah meskipun tidak populer dan punya risiko. Kebijakan ini mungkin tidak sempurna, tapi ini adalah wujud kehadiran negara saat warganya butuh pertolongan. Menyelamatkan satu anak dari putus sekolah adalah kemenangan besar, dan kebijakan ini bertujuan menyelamatkan ratusan ribu anak. Itu adalah perjuangan yang layak kita dukung.